Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutra, Tangerang. Dan pada kesempatan kali ini saya mendapatkan kehormatan. Saya akan mewawancarai salah seorang dokter jiwa anak dan remaja, Dr. Rinfil Reynaldi, spesialis kedokteran jiwa konsultan dari Universitas Hasanuddin, dan juga beliau adalah anggota dari Seksi Psikiatri Anak dan Remaja PDSKJI. Nah, mudah-mudahan mudah-mudahan beliau akan bergabung dalam waktu dekat, dan kondisi saat ini mungkin saya akan coba hubungi beliau dulu ya. Oke, kita coba tanya dulu nih, Dokter Rinfil, apakah sudah? Dokter Rinfil sudah bergabungkah? Dokter Rinfil, silakan live ya. Dokter Rinfil nanti akan live-nya dari PDSKJI Indonesia. Nah, beliau itu akan saya tanya-tanya tentang masalah anak ya, karena kebetulan nih anak-anak kita saat ini kan sedang dalam kondisi work from home juga, dalam tanda kutip mereka sekarang lagi belajar di rumah juga ya, dan masalah kesehatan jiwa tentunya juga akan banyak juga terkait dengan keadaan teman-teman semua itu. Nah, saya tidak akan menjawab pertanyaan teman-teman yang tidak ada kaitannya dengan tema hari ini, mohon maaf. Jadi kalau saya lihat sih beberapa kali kondisi yang tadi ditanyakan sama teman-teman sebagian sudah saya jawab ya. Cuman mungkin teman-teman suka lupa sih gitu. Jadinya nggak dijawab deh. Wah, belum bergabung nih Dokter Rinfil nih. Kita coba lihat lagi dah. Mudah-mudahan sudah lebih baik ya. Coba. Kok belum ada nih Dokter Rinfil ya. Coba saya minta tolong lagi deh. Oke, Rinfil, Dokter Rinfil, boleh bergabung? Mana ya? Di PDSKJI. Oke. Coba kita lihat dulu nih, Dokter Rinfil kayaknya belum dong. Belum kelihatan nih Dokter Rinfil. Nanti mudah-mudahan tidak lama lagi ya. Tadi baru jawab oke katanya. Mudah-mudahan segera bergabung nih bersama kita. Ya. Nah, ini dia. Thank you. Wow. Dokter Rinfil sudah bergabung bersama kita. Coba kita. Coba ya, kita lihat nih. Jangan-jangan nanti Dokter Rinfil sudah bergabung nih. Nah, oke. Dokter Infil, apa kabar? Sehat? Ya, kabar baik dok, Dokter Andri. Wow, gimana kabarnya, sehat ya di saat ini, lagi di mana dok? Di praktek ya? Iya, Dokter Andri. Nah, Wah, maaf sekali nih saya dokter. mengganggu waktunya ya Iya, dok ya. iya, Ya. Dokter Andri. Nah, teman-teman semua yang sudah bergabung baik di PDSKJI maupun di IG saya, silakan, ini ada Dokter Infil Reynaldi, spesialis kedokteran jiwa konsultan, seorang psikiater anak dan remaja. Ya, jadi beliau ini saat ini berkedudukan di mana, dokter boleh sebutkan dari mana dokter berasal dan juga sehari-hari apa yang dilakukan dok? Oke, baik. Terima kasih Dokter Andri. Selamat malam dan salam ya buat semua teman-teman. Perkenalkan, saya Dokter Infil Renaldi, seorang psikiater anak dan remaja, domisili di Makassar. Aktivitas sehari-hari di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin dan juga di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dan juga di Makassar juga tentunya, Dr. Andri. Oke, terima kasih dok. Iya. Dok, ini ada beberapa hal yang mungkin saya juga bertanya, mungkin mewakili teman-teman ya. Kebetulan ini kan kita sedang dalam
masa-masa kalau di Jakarta dan mungkin ada di beberapa tempat, saya nggak tahu apakah di Makassar ini ada work from home juga atau anak-anak juga sekolah di rumah gitu dok? Ya, ya tentu aja Dokter Andri. Jadi kita di Makassar juga sudah dilakukan pembatasan, dalam artian saat ini kita anak-anak itu diliburkan dulu, pengumumannya sampai dengan Maret ya, akhir Maret, tapi belakangan ini diperpanjang lagi. Sepertinya sampai situasi lebih kondusif Iya, iya. ya. Dan kalau misalnya sekarang ini, kira-kira kalau misalnya beberapa teman kan sudah mulai mengeluh nih dok, kelihatannya kan banyak udah terlalu lama ya, lebih dari 3 minggu sudah mereka belajar di rumah, dan setiap orang tuh berbeda-beda ya. Ada yang kelihatannya dari satu sekolah kayaknya sedikit gitu ya pelajarannya. Jadi ibunya lumayan karena ibunya sendiri punya kerepotan sendiri nih work from home. Kemudian juga anaknya juga banyak, mungkin semuanya diatur. Sedangkan ada juga yang kelihatannya nih tugasnya banyak sekali gitu dok. Nah, kalau dokter sebagai psikiater anak melihat fenomena ini bagaimana dok? Ya, jadi kalau kita perhatikan dan kita tentu sadari, kesehatan jiwa anak dan remaja itu sangat berkaitan erat ya Dokter Andri dengan kesehatan jiwa dari caregiver atau orang tuanya itu sendiri. Kalau orang tua atau caregiver dapat mengatasi stres pada masa ini dengan baik, mereka dapat melakukan coping, melakukan aktivitas work dari rumah juga dengan baik, dan tentunya akan mempengaruhi dampak psikologis bagi dewasa itu sendiri. Anak-anak tentu juga sedikit banyaknya sangat terbantu ya dengan orang tua atau caregiver yang mampu mengatasi stres selama masa pandemi COVID-19 ini. Karena kita tahu kalau kita sebagai orang dewasa atau orang tua tentu sudah memiliki fungsi kognitif, pemikiran-pemikiran, baik itu pemikiran saat ini dan masa depan itu sudah lebih baik dibandingkan anak. Dan kalau anak dan remaja tentu mereka masih keterbatasan dalam hal pikiran ya. Jadi kalau mereka ini kan juga berbeda dengan orang dewasa, mereka bukan miniatur dari orang dewasa, sehingga kalau di masa ini ada tentu tugas-tugas atau kewajiban yang harusnya mereka dapat lakukan, itu jadinya nggak bisa mereka lakukan, dan tentu ini menjadi sebuah stres yang sifatnya stressful juga buat mereka, karena berlangsung lama dan mempengaruhi banyak aktivitasnya, dan termasuk kemerdekaan mereka juga, kemerdekaan mereka untuk bereksplorasi dengan lingkungan, Dokter Andri. Dan itu kelihatannya memang banyak hal-hal yang terkait ya dok ya belakangan ini. Karena saya sih nanya anak saya gitu ya, apa yang dia paling kangen ya dari sekolah? Ternyata main sama teman-temannya gitu dok. Dan ini apa gitu. Padahal dia udah kelas 3 dok, udah gede lah ya gitu. Ternyata dia sama juga gitu. Gimana tuh dokter melihatnya? Apa yang bisa kita lakukan? Karena banyak ini akhirnya larinya ke gadget dan TV ya. Iya, benar sekali. Jadi penting sekali sebagai caregiver kita perlu memahami dulu nih, kita harus bisa mampu berempati dengan mereka. Mereka yang tadinya memiliki aktivitas ke sekolah, mereka ada jadwal bermain, ekstrakurikuler, kemudian berlibur dengan teman-temannya ataupun dengan keluarga, itu sekarang jadi nggak ada sama sekali, dan bawaannya hanya di rumah aja. Jadi kita perlu berempati dulu dengan mereka, mendengarkan mereka nih, kalau mereka curhat, saya lagi jengkel nih atau lagi bosen banget nih mama papa, ya tentu kita bisa merespon itu dengan baik, jangan malah kita reaktif ya, jadi ikutan marah, kamu juga bosan, aku juga bosan misalnya kan. Kita harus respons yang lebih baik, dan kita juga ajak mereka bicara satu dengan satu ya, jadi mereka lebih merasa dihargai, dimengerti. Dan yang kedua, kita juga bisa melakukan
edukasi tentu penting buat mereka. Mengapa sih perlu mereka itu di rumah misalnya? Tentu memberikan edukasi sesuai dengan tingkat pemahaman dari anak itu sendiri ya, Dokter Andri. Kalau anaknya yang sudah remaja, mungkin bukan menjadi sebuah tantangan buat kita, orang tua, mereka lebih paham. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang ya katakanlah 3-6 tahun, yang di saat mereka lagi aktif-aktifnya ingin bereksplorasi, yang tadinya ada kegiatan rutin dia ke sekolah, sekarang udah nggak bisa lagi. Tentu ini menjadi tantangan. Kita beritahu tuh kalau mereka sesuai dengan bahasa yang mereka pahami. Misalnya kalau anak-anak di bawah 6 tahun, kita edukasi mereka tentu paling penting bagaimana sih COVID-19 ini sendiri, apa sih sifat dari virus, gimana bagaimana caranya misalnya virus ini menular. Caranya menular itu lewat droplet. Droplet itu apa? Percikan dari air liur ya, dan itu pindah. Jadi selain kita memberikan mereka pemahaman tentang virus ini, kita juga berupaya mengedukasi mereka dengan bagaimana menghindari atau memutus rantai penularan itu supaya mereka nggak tertular. Jadi dengan cara tentu kalau mereka habis melakukan kegiatan yang menyentuh benda ataukah mengambil mainan, ajarkan mereka cuci tangan setelah beraktivitas. Nah, ini cuci tangan rada-rada sulit juga, Dokter Andre ya, karena anak-anak kan rata-rata mereka pada mau cepet ya untuk cuci tangan itu ya, asal selesai sudah, salah dikit nggak pakai sabun. Jadi tentu kita ajarkan pentingnya pakai sabun. Terus kalau kita orang dewasa nih, kita tahu nih cuci tangan yang standar WHO itu kan 20 detik ya, Dokter Andrea, supaya kuman mati efektif. Kalau anak gimana kita ajarin 20 detik? Jadi salah satu triknya mungkin kita ajarkan mereka untuk sambil cuci tangan sambil bernyanyi misalnya. Nyanyi yang lagu mereka favorit, misalnya balonku ada 5 gitu kan. Jadi lama-lama kan nggak nyadar itu udah selesai, itu 20 detik mereka udah bisa menyanyi, selesai cuci tangannya. Nah, selain cuci tangan, kita ajarkan juga kalau memang terpaksa nih mereka harus keluar rumah dan mereka harus ketemu dengan orang, misalnya mereka harus gunakan masker. Tujuannya apa ya? Supaya droplet itu nggak kena ke mereka kan. Jadi kan ada masker juga tuh khusus untuk anak. Itu orang tua bisa orang tua bisa bekali anak dengan masker yang khusus tuh buat anak. Terus yang berikut mungkin bisa juga kita mengajarkan anak tentu pentingnya apa sih gunanya dia tidak ke sekolah. Dia ke sekolah kan karena physical distancing ya, jadi harus berjarak, kalaupun berdekatan minimal misalnya 2 meter, jangan terlalu dekat-dekat mainnya jangan main dekat-dekat, yang jauh-jauhan seperti itu, Dokter. Dan tentu karena ini kan adanya di perubahan aktivitas sehari-hari, kita tentu harus tetap mendorong mereka supaya mereka itu melakukan kegiatan-kegiatan yang biasanya mereka lakukan. Jangan sampai mereka menganggap dengan COVID-19 ini atau masa ini mereka masa liburan tuh. Jadinya salah kan. Dan mereka saat ini kita perlu tekankan bahwa saat ini kamu ini tidak liburan, tapi sekolah, tapi dari rumah. Jadi konsekuensinya apa? Konsekuensinya apa ya? Tetap harus bangun pagi. Kalau perlu kan difotoin tuh. Nah, nih bangun pagi, kirim ke gurunya atau bilang ke anak-anak nih, ini anak-anak bangun ya, udah kita foto nih. Sekarang guru minta nih foto kamu nih bahwa kamu udah bangun pagi. Nah, habis bangun pagi tentu makan ya seperti biasa ya, sarapan. Setelah itu ya melakukan tugas, misalnya kan tugas dari sekolah yang diberikan. Itu kan tentu perlu target kan, Dokter Andri. Jadi harus ada juga selesai. Kita berikan feedback. Kita berikan feedback nih hasil kerjanya kita kasih kirim ke guru tuh. Gurunya. Betul, memang kita juga meminta ya, Dok ya. Ya.
guru juga meminta memang dia. Iya, iya. Sebaiknya guru pun harusnya sebaiknya begitu, tetap memfollow up anak-anak didiknya sehingga tidak lepas gitu. Dan mereka Iya, tanggung jawab. Dan kita tetap encourage juga mereka apa yang mereka ingin lakukan. Misalnya, aduh, aku bosan nih papa, mama, maunya main di luar. Ya, kalau memang kita lihat mereka terpaksa banget, ya kita temanilah mereka jalan misalnya di keliling kompleks lah ya, tapi tetap menggunakan alat pelindung diri itu. Dan iya, kalau misalnya mereka ikut kegiatan-kegiatan di rumah dalam bentuk membantu misalnya orang tua atau ibunya merapikan barang, dapur, sebagainya, ya kita puji bahwa wah ini sesuatu yang baik nih kamu lakukan. Bahkan dulu nih sebelum sebelum work from home ini, study from home, kamu udah pernah nih bantu mama papa. Ya, jadi kita puji mereka. Nah tentu ini akan berefek bagus ya buat anak-anak akan dipuji. Tapi dengan selain itu kan konsekuensinya juga jadi berat juga ya, karena anak ini kan kebanyakan di rumah. Dan ada juga pasien nih mengeluh orang tuanya gini, ini anak saya dokter sepertinya energinya jadi berlebih. Dulu nih waktu sekolah dia itu tidur udah jam pulang sekolah, makan udah tidak lama setelah itu tidur. Sekarang waduh main terus. Jadi dia bingung bagaimana ini, karena jadi perilakunya yang tadinya sudah tenang banget nih, sudah teratur sekali, sekarang jadi dalam tanda kutip jadi agak bandel ya dokter Andrea. nah, mana tuh dok ya? Iya, jadi kalau muncul seperti ini bagaimana mama papa bereaksi? Apakah berespons marah, bereaksi atau berespons? Jadi harus respons dengan cara yang positif pula. Kalau misalnya perilaku itu cenderung bisa membahayakan dirinya dan orang lain, tentu kita bisa arahkan anak tersebut dengan mengalihkan perhatiannya. Misalnya kan, kalau anak-anak 3-6 tahun tuh, yang tadinya dia sudah tidak manjat-manjat, sekarang dia jadi manjat-manjat nih. Kan bahaya kan, deg-degan kita juga ini sebagai orang tua, bahaya banget ini. Jadi kita bisa alihkan, ini tuh ada di luar tuh misalnya binatang kah atau serangga yang kira-kira anak ini senangi, atau hal lain mungkin yang dapat kita bantu mereka. Kalau misalnya anak-anak yang lebih dewasa mungkin lebih banyak alternatif ya dokter Andrea. Ya. Kita bisa mengajarkan mereka misalnya menggambar atau melukis, yang hal-hal yang disenangi, hobinya. Kita bisa mengajak mereka juga bicara tentang apa yang mau dilakukan besok ataukah sebentar sore di saat mereka udah nggak belajar lagi. Jadi itu relatif lebih mudah sih. Dan paling penting juga dokter Andri, selain anak sendiri, kita harus perhatikan juga diri kita. Kadang-kadang ya kan tuh sebagai orang tuanya kelelahan luar biasa juga ya, karena anak ini kan sekolah itu ada beberapa orang tua mengatakan kalau anak sekolah itu kan tempat dia, saat dia merasa dia lebih free gitu ya, dia ada me time gitu. Iya. Rasa kok kayak nggak ada yang bisa dilakukan. Nah, orang tua jadi ikutan stres ya dok, ya. Iya, jelas. Jadi penting juga orang tua menyadari nih, selain mereka mampu mendeteksi ada tidaknya masalah emosi dan perilaku pada anak mereka di saat masa ini. Misalnya kelihatan nih anak yang tadinya udah nggak pernah nangis, kok sekarang jadi mudah nangis ya. Jadinya dia jadi lebih rewel misalnya ya, atau tambah banyak mintanya deh, minta inilah itulah. Atau sampai yang paling berat, kita bisa dapatkan anak itu nggak mau pisah dari kita. Jadi adanya anxiety separation yang sudah normalnya sebenarnya udah hilang nih pada anak ini, tapi muncul lagi anxiety separation-nya, cemas perpisahan ya, dokter Andri. Ya. Selain itu orang tua perlu mengenali nih, bukan hanya anak yang dikenali, dia perlu mengenali juga dirinya, emosinya. Apakah
saya ini cukup stres nih, terbebani. Misalnya kan kita nih bekerja, walaupun dari rumah, tapi pekerjaan kita itu sedikit banyaknya berkurang, tapi ya tidak berkurang banyak lah. Ya, Ditambah lagi dengan pekerjaan rumah ya, kita harus ya, karena misalnya yang bantu rumah itu bantuin kita misalnya pada pulang kampung misalnya atau nggak ada ya kita jadi lebih repot kan. Tambah lagi ya. anak-anak nggak sekolah kita jadi guru lagi misalnya. Kalau punya anak Banyak anak anak-anak. di bawah 6, anak di bawah 6 tahun kita jadi guru PAUD dok. Kalau Ya, anak kita SMP kita jadi guru SMP loh dok. Jadi perlu belajar lagi pelajaran SMP, SMA. Bayangkan ribetnya ya, dokter Andri. betul betul dok. Nah kalau misalnya tadi dok ada pertanyaan, jadi main game dok, Halo? jadi saat game addiction dok, Oh iya, ya gimana dok caranya biar apa ya, mereka nih kan kadang-kadang karena saking banyaknya waktu, jadi akhirnya mereka iya, addiction gitu, supaya iya. nggak ke sana gitu dok. Iya, makanya tadi Dokter Andri kita perlu pembatasan, artian tetap ada rutinitas dan ada timeline di mana waktunya untuk belajar, di mana waktunya untuk bermain. Jadi anak tetap mencapai target yang diharapkan itu, misalnya targetnya belajar ya itu terpenuhi. Tapi di satu sisi target bermainnya di situ juga dilema, karena kan praktis option untuk mengisi waktu free time mereka itu kan jadi terbatas. Iya. Tadinya mereka bisa misalnya pergi berolahraga, misalnya nih main basket, ataukah yang anak-anak yang remaja ya main basket. Kalau anak-anak lebih kecil misalnya dibawain ke playground, kan sekarang nggak bisa tuh dilakukan karena Hmm, adanya physical distancing ini. Tentu betul. mereka akan lebih banyak menghabiskan waktu dengan main gadget. Dan Hmm, itu selama kita masih bisa kontrol, kita berikan mereka batasan waktu, misalnya boleh kamu main nih dari jam sejam lah misalnya ya, paling banyak sehari sejam. Mungkin aja nggak sampai ke adiksi ya, yang menjadi adiksi kalau misalnya perilaku itu menjadi lebih lama misalnya, lebih lama dan itu aja itu bisa jadi adiksi. iya. Dok, saya ada pertanyaan atau dokter bisa menyarankan untuk para guru nih dok. Kan mereka sekarang suka memberikan berbagai macam uh, tugas lewat online, lewat WhatsApp orang tuanya gitu. Dan seperti tadi dokter bilang kan orang tua jadinya akhirnya menjadi guru di rumah seperti itu. Nah, ada nggak dok pesan buat dokter buat guru-guru mungkin yang menonton kita kali ini agar kesehatan jiwa ini tetap terpelihara di dalam kondisi apa ya seperti ini, namanya homeschooling atau istilahnya kalau tadi uh, ya kita bilang belajar di rumah gitu. Dan kira-kira yang dok bisa sampaikan ke guru-guru. Iya, tentu menarik banget ya karena pada masa ini pun kita menyadari di masa ini bahwa memang peran guru itu sangat besar ya, Dokter Andri. Dan tentunya peran guru ini menjadi tidak tergantikan. Kadang-kadang kita walaupun orang tua mampu memahami pelajaran itu bisa membantu anak kita, tapi penerimaan mereka akan juga bisa berbeda kalau guru mereka yang menyampaikan atau memberikan mereka pelajaran. Jadi tentunya pada saat ini, masa ini, tetap connect dengan guru itu sangat bagus sih Dokter Andri. Kalau memungkinkan guru ada sesi atau ada misalnya tatap muka ya dengan secara online, itu membuat anak kan siswa tetap terhubung dengan mereka. Dan tentu dengan pemberian tugas atau materi-materi pelajaran itu sangat bagus karena mereka tetap menyadari bahwa peran mereka itu adalah siswa dan mereka tidak lagi libur sekarang, mereka saatnya adalah belajar dan belajar untuk mencapai sebuah target. Tapi misalnya di masa-masa yang
bukan physical distancing ini, mereka misalnya memberikan tugas yang harus dicari di luar. Sekarang saatnya mungkin yang dicari lewat online juga mungkin tugasnya. Oh iya, benar-benar. Ya, ya. Baik dok, kalau demikian ada pesan-pesan dok dari dokter untuk terutama mungkin dari mewakili seksi psikiatri anak dan remaja Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia buat anak-anak dan juga orang tua di masa saat ini dok. Oh ya, jadi pesannya sih masa ini memang berat buat kita semua. Tidak terkecuali bukan hanya negara kita, negara Indonesia, tapi seluruh dunia mengalami cobaan yang berat. Ya, kita tetap berpikir positif dengan cara menjalani hari-hari ini dengan seoptimal mungkin, menjalankan fungsi kita seoptimal mungkin. Apabila kita menjadi orang tua, berperanlah sebagai orang tua yang baik. Dengan cara melakukan seperti tadi, kita memberi edukasi buat anak kita memberikan mereka empati, kita bisa memahami kondisi mereka, mensupport mereka dengan cara yang positif. Kita juga harus menyadari keterbatasan kita. Misalnya kita mengalami stres, kita menjadi terbebani, take rest dulu lah. Kita jangan kontak dulu dengan anak, kita take rest, kita duduk sejenak mungkin, memikirkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, kita tarik nafas, kita atur pernafasan mungkin dengan baik, supaya kita menjadi lebih tenang, dan kita bisa menghadapi hari ini dan besok dengan lebih baik tentunya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Infil yang sudah bergabung dari IG PDSKJI_Indonesia. Jadi buat teman-teman yang belum follow akun IG dari Instagramnya PDSKJI Indonesia, silakan. Nanti kita akan melakukan juga IG Live. Dan terima kasih Dokter Infil pada malam hari ini sudah bergabung. Terima kasih Dokter Andri. Yuk, dok, selamat praktek kembali dok. Mudah-mudahan terima kasih. Dok, thank you semuanya. Terima kasih dok. Iya. Oke, demikian teman-teman. Tadi saya sudah berbincang dengan Dr. Rinfil Reynaldi, spesialis kedokteran jiwa konsultan psikiatri anak dan remaja dari PDSKJI Indonesia. Dan kami berharap bahwa apa yang tadi kita bicarakan bisa membantu teman-teman semua untuk mendapatkan ya sedikit bantuan insight ya, suatu pengetahuan baru dari ahlinya langsung. Dan kalau ada yang merasakan tadi hal-hal yang belum dirasakan perbaikan ataupun kondisi yang berkaitan dengan ini, silakan Anda komen di postingan wawancara kami tadi ya. Jadi ada di PDSKJI Indonesia, PDSKJI_Indonesia ya. Jadi di IG-nya PDSKJI dan di IG saya juga boleh di komen di postingan yang mengumumkan acara hari ini. Siapa tahu ada beberapa yang mungkin belum terjawab, padahal mungkin tadi saya lihat cukup sangat komprehensif ya apa yang dikatakan oleh Dr. Rinfil, mencakup semuanya dari sisi guru, anak, dan juga orang tuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman, dan nantikan live IG berikutnya. Nanti saya akan live IG di saat hari Rabu jam 4 sore bersama dengan Omni Hospital Groups. Jadi di Omni Hospital Groups IG-nya nanti akan saya posting juga di IG saya ini. Kita akan live pada pukul 16 hari Rabu ya, pada pukul 16 hari Rabu, dan mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semuanya. Dan kalau yang saat ini masih mendengarkan teman-teman semua, saya berharap teman-teman mendapatkan manfaat dari apa yang disampaikan. Untuk YouTube memang hari ini saya off dulu ya, karena tadi juga baru pulang saja, ini langsung live dengan teman saya Dr. Rinfil tadi. Jadi hari ini mudah-mudahan kita tidak melakukan ini dulu ya. Kalau mau datang lagi ke Omni silakan. Sekarang saya prakteknya pagi jam 9.30 sampai jam 12. Tapi untuk pasien lama diharapkan bisa konsultasi online
Ya, konsultasi online-nya nanti kalau misalnya nggak tahu WA-nya bisa DM saya di Instagram ini untuk menanyakan untuk pasien lama. Karena pasien lama tuh ada nomor yang lama yang 0899. Sedangkan nomor baru saya 0815 185 sekarang. Jadi kalau saya lihat memang itu yang paling penting. Oke? Jadi jangan lupa teman-teman semua silakan kalau misalnya ada pertanyaan tadi di IG postingan tentang saya dan Dr. Linfield tadi, silakan komentar tentang berkaitan dengan anak, dan kalau misalnya yang berkaitan dengan yang lainnya silakan WA saja. Ya, jangan di DM. Kadang-kadang sulit kalau di DM itu jawabnya ya. Kalau konsultasi online saya tidak lakukan memang secara umum, tapi di masa tanggap darurat ini untuk pasien lama ada konsultasi online. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai bertemu di lain kesempatan. Salam sehat jiwa.